Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU yang juga masih membahas mengenai Ramadan di zaman disrupsi. Tadi Prof. Dadang juga sudah sampaikan apa yang dimaksud dari disrupsi ini. Nah, Prof. Barangkali juga bisa menyampaikan sebetulnya apa nih tantangan kita, tantangan yang harus kita hadapi dalam menghadapi zaman disrupsi ini, Prof. Di samping itu kan kita juga tengah menghadapi masa pandemi dan saat ini kita tengah melaksanakan ibadah saum Ramadan, Prof. Ya, jadi masa disrupsi ini kan masa di mana juga informasi-informasi asing masuk ke wilayah kita ya. Dan itu membawa paham-paham baru, paham-paham yang sangat asing seperti sekularisme, liberalisme, terus juga ada yang sebut pluralisme masuk ke kita. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, kita pun akan terbawa arus oleh mereka, oleh pikiran-pikiran mereka. Karena informasi itu sekarang tuh sangat deras masuk ke HP kita, ke TV kita, ke penduduk. Kalau kita terbawa arus, maka kita harus punya satu prinsip ya di bulan puasa. Pertama seperti kata Nabi, ya, jadi wasiatnya kepada Sofyan bin Abdullah As-Saqafi, dia mengatakan kata Nabi, qul amantu billah sumastaqim. Berimanlah pada Allah lalu diam atau istiqomah. Jadi pegang teguh itu prinsip iman kita itu. Jadi kita harus diperkuat iman kita. Pada bulan Ramadan ini dalam keadaan membina iman. Yang kedua adalah juga hadis Nabi yang memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Rasulullah awsani, ya Rasulullah wasiati aku, nasihati aku. Kata Rasulullah, bukan, kata Rasulullah, ittaqillah sumakunta, bertakwalah kepada Allah dalam suasana apapun juga. Jadi kita orang-orang beriman itu harus dalam suasana kekacauan apapun juga kita tetap bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kalaupun kita melakukan kesalahan ya karena kekacauan seperti ini, maka ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan. Maka kekacauan atau kesalahan itu akan terhapuskan oleh kebaikan. Watbini sayyatal hasanah tanpa. Dan yang ketiga, wahalikin nas bihulukin hasanah, tetaplah menjaga akhlakul karimah. Karena akhlak inilah yang akan menjadikan puasa kita lebih berharga, puasa kita lebih berkualitas ya, puasa kita lebih makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menjaga akhlak ya, mungkin puasa kita ya akan tidak bermakna ya. Lapar tapi tidak bermakna. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa juwal atos. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apapun kecuali dah lapar dan dahaga. Itulah orang-orang yang tidak bisa menjaga akhlaknya di bulan Ramadan. Padahal kita dalam disrupsi ini adalah termasuk kekacauan di bidang akhlak ya. Bidang kehidupan kita juga. Nah, oleh karena itulah mungkin ini perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini sebagai bulan latihan. Itu Neng. Baik Prof, terima kasih atas penjelasannya. Tadi poinnya bahwa era atau zaman disrupsi ini ya kita harus hadapi, harus kita terima, namun kita juga harus bisa menyeleksinya terlebih dahulu ya Prof ya. Prof, barangkali tadi Prof menyampaikan juga untuk menjaga agar ibadah kita juga berkualitas. Nah barangkali Prof bisa memberikan tips kepada para pemirsa di rumah bagaimana sih yang betul-betul yang harus kita lakukan dalam menjaga ibadah kita, khususnya dalam ibadah Ramadan ini agar tetap terjaga dan berkualitas, Prof. Ya, jadi puasa itu kan imsak. Ya. Imsak itu adalah pengendalian diri. As-saum al-imsak anit ta'am wasyarab. Ya. Min talil faji ila ghurubis syams.
Yang disebut saum itu ialah menahan diri dari makan minum dan kita bersama dengan istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi yang disebut saum itu imsak. Dan kalau kita ingin supaya terpelihara amal ibadah kita ini berkualitas, kita harus bisa mengendalikan diri, ya. Tidak makan rakus, ya, tidak minum berlebihan, ya. Tidak juga tidur berlebihan. Jangan berlebihan lah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Wa kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Bisa berlebih-lebihan dalam kualitasnya. Umpamanya segala diada-adakan di rumah sampai luar biasa gitu ya, melebihi takaran normal. Yang kedua bisa secara kuantitas tadi ya. Kalau puasa itu kan orang segala ditumpuk ya di meja makan, padahal makannya kan sedikit. Yang juga ada yang disebut dengan berlebih-lebihan itu dalam hal umpamanya tempatnya harus di restoran mewah seperti itu. Jadi kita disinilah pelatihan terhadap pengendalian diri. Karena pengendalian diri itu adalah inti agama. Ya. Makanya kalau kita puasa lalu tidak mengendalikan diri ya tadi puasanya tidak berkualitas apapun itu. Dan masih menghambur-hamburkan nafsu ya, suka marah ya, lalu juga tidak memaafkan orang. Itu berarti kan masih belum bisa mengendalikan diri. Maka menurut saya kalau ingin berpuasa berkualitas, kendalikanlah diri kita, baik aspek jasmani maupun aspek rohani. Itu namanya. Baik Prof, terima kasih atas penjelasannya, dan memang kita harus bisa mengendalikan diri dan tadi memperhatikan kualitas dan kuantitasnya juga. Baik Prof, terima kasih. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu.